Got a billion-dollar web app idea? Now you can turn it into reality with Hostinger Horizons. To start, just tell Horizons what you want to create and instantly receive the first version. Preview your project and make edits as you go by chatting with the AI. With one click, publish your creation and share it with the world. Connect your own domain straight from within the interface. No coding, no extra setup. With Hostinger Horizons, you get effortless web app creation, hosting, email, and more. Go to hostinger.com and turn your ideas into reality. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Insinyur Heni Yulianti, MM, MKom. Sebelumnya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfani dari kelas IVA 16 dalam mata kuliah Sistem Multimedia dengan NIM 230401010086. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari UAS dan makalah serta PPT saya yang berjudul Implementasi Data Mining menggunakan metode CRISP-DM untuk analisis pola klasifikasi pelanggan pada IT provider yaitu Hostinger, yang dimana pada UAS kali ini saya akan mengangkat tema topik implementasi data mining menggunakan metode CRISP-DM dengan sampel IT provider yaitu perusahaan Hostinger atau web Hostinger, yang dimana IT Hostinger ini sudah dikenal oleh beberapa kalangan dalam menggunakan hostingnya atau menggunakan jasa hosting dari perusahaan tersebut atau perusahaan IT tersebut. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting. Yang pertama terkait latar belakang, rumusan masalah, hingga kesimpulan dari hasil penelitian implementasi data mining yang menggunakan metode CRISP-DM pada analisis pola klasifikasi pelanggan Hostinger. Baik, tanpa berlama-lama, saya akan menjelaskan yang pertama, latar belakang. Latar belakang perkembangan teknologi informasi membuat data menjadi aset penting bagi bisnis modern seperti Hostinger. Hostinger sebagai penyedia layanan IT global mengelola jutaan data pelanggan dari berbagai negara dengan karakteristik yang beragam. Yang ketiga, analisis manual terhadap data besar tidak efisien dan memerlukan metode otomatis yang berbasis data. Kemudian, data mining hadir sebagai solusi untuk menemukan pola tren serta wawasan tersembunyi dari data pelanggan. Dengan menggunakan metode CRISP-DM menjadi pilihan karena memiliki pendekatan sistematis dari tahap pemahaman bisnis hingga pada penerapan hasil analisis penelitian pada pelanggan Hostinger. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah, di sini kita menjadikan dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana penerapan metode CRISP-DM ini dapat digunakan untuk menganalisis pelanggan-pelanggan IT Hostinger. Kemudian pertanyaan kedua yaitu algoritma data mining, apa yang paling sesuai untuk klasifikasi pelanggan Hostinger? Baik, selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, menerapkan metode CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining untuk menganalisis beberapa data pelanggan Hostinger. Yang kedua ada mengidentifikasi serta mengelompokkan pola perilaku pelanggan berdasarkan data aktual. Yang ketiga, memahami setiap tahapan CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining secara menyeluruh, mulai dari awal yaitu business understanding hingga
tahap akhir yaitu deployment. Kemudian barulah kita bisa menentukan algoritma data mining yang paling efektif dalam klasifikasi pelanggan IT hostinger. Terakhir, mendukung pengambilan keputusan yang strategis berbasis data guna meningkatkan kualitas sebuah layanan dan loyalitas pelanggan pada IT provider hostinger. Baik, apa sih data mining itu? Data mining merupakan proses mengekstraksi informasi yang penting atau pola tersembunyi dari kumpulan data yang berukuran besar yang disimpan dalam basis data atau data warehouse. Menurut Han dan Camber, pada tahun 2012, data mining adalah proses ilmiah untuk menemukan pola menarik dan pengetahuan tersembunyi dari data besar yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Data mining tidak hanya berfungsi untuk menampilkan data, tetapi juga melakukan analisis yang mendalam, yang di mana analisis ini mampu memprediksi tren-tren masa depan, mengelompokkan pelanggan, serta mengidentifikasi perilaku tidak wajar dalam data. Dalam bisnis digital seperti hostinger, data mining memiliki peran yang strategis untuk memahami perilaku pelanggan, mengidentifikasi kebutuhan pasar, serta meningkatkan kualitas layanan hosting dan cloud. Dengan data mining, perusahaan dapat menerapkan strategi bisnis yang lebih akurat dan terukur. Pengertian data mining. Data mining, seperti gambar yang di samping, memiliki beberapa proses, yaitu ada 6 proses dari tahap awal hingga tahap akhir, yang di mana proses ini saling berkesinambungan sehingga menghasilkan deployment. Yang pertama ada tahap data collection atau pengumpulan data. Yang kedua ada data processing atau proses data. Yang ketiga ada pattern recognition atau rekognisi. Yang keempat adalah statistical analysis atau analisis data. Yang kelima ada evaluation atau evaluasi dari sebuah data. Yang keenam kemudian ada tahap akhir yaitu deployment. Baik, berikut adalah pengertian atau definisi dari sebuah data mining. Kemudian selanjutnya adalah metode CRISP-PDM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining, yang dimana data atau metode CRISP-PDM ini adalah pendekatan standar internasional. Untuk melakukan proyek data mining, model ini mencakup 6 tahapan utama yang dapat diterapkan secara siklus dan berulang sesuai dengan kebutuhan analisis masing-masing. Tahapan tersebut adalah yang pertama, business understanding. Apa sih business understanding itu? Business understanding adalah seni memahami konteks bisnis dengan tujuan dan kebutuhan analisis data. Pada IT hostinger atau pada IT provider hostinger, tahap ini digunakan untuk memahami masalah bisnis seperti churn pelanggan, kepuasan pelanggan, dan efektivitas dari pemasaran atau layanan. Yang kedua, ada data understanding, yang dimana melibatkan pengumpulan data, eksplorasi data pelanggan, seperti jenis layanan yang akan digunakan, frekuensi login, lama berlangganan, dan pola transaksi dan interaksi. Selanjutnya, metode CRISP-PDM, Cross Industry Standard Process for Data Mining. Yang ketiga ada data preparation, yang meliputi pembersihan, transformasi, dan normalisasi data agar siap digunakan dalam proses modeling. Atribut seperti jenis hosting, usia akun, dan intensitas pengguna menjadi variabel yang sangat penting dalam proses ini. Yang keempat, modeling. Pada tahap ini, algoritma data mining seperti Dictionary, Naive Bayes, dan K-nearest Neighbor atau dalam kurung KNN digunakan untuk model klasifikasi buah pelanggan. Yang kelima ada evaluation, mengevaluasi hasil model untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan bisnis. Pengujian dilakukan menggunakan metrik seperti akurasi precision, recall, dan V-measure. Yang keenam terakhir adalah deployment, yang itu menerapkan hasil analisis ke sistem,
operasional Hostinger agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan strategis seperti kampanye pemasaran dan peningkatan layanan. Selanjutnya ada manfaat. Apa saja manfaat penerapan CRIS PDM pada IT provider Hostinger dalam penelitian kali ini? Manfaatnya ada 4. Manfaat pertama adalah meningkatkan retensi pelanggan dengan mengidentifikasi pelanggan yang beresiko churn. Manfaat yang kedua, membantu tim pemasaran dalam menyusun strategi promosi yang lebih personal dan tepat sasaran. Manfaat yang ketiga, memberikan wawasan mendalam tentang perilaku pelanggan berdasarkan data historis pada IT provider Hostinger. Manfaat keempat, yaitu memperkuat sistem pengambilan keputusan berbasis data atau dalam kurung adalah data-driven decision making. Selanjutnya, hasil dan analisis implikasi. Hasil dari implementasi metode CRIS PDM menunjukkan bahwa pelanggan dengan aktivitas tinggi dan durasi berlangganan panjang cenderung lebih loyal. Kenapa? Ya, karena juga sebaliknya pelanggan dengan keterlambatan pembayaran dan aktivitas rendah berpotensi churn. Sebelah kiri adalah gambar contoh-contoh hasil-hasil pemakaian dari Hostinger. Evaluasi penelitian. Rangkaian evaluasi pertama secara singkat dan jelas. Rangkaian evaluasi kedua secara singkat dan jelas. Oke, kita sudah sampai di tahap terakhir, yaitu tahap kesimpulan. Yang dimana tahap kesimpulan ini eh, melibatkan penerapan metode CRIS PDM yang terbukti efektif dalam analisis pola klasifikasi pelanggan Hostinger. Metode ini memberikan kerangka kerja yang sistematis, mulai dari pemahaman bisnis hingga penerapan hasil. Melalui pendekatan ini, Hostinger dapat memahami perilaku pelanggan secara lebih mendalam dengan menerapkan strategi berbasis data untuk meningkatkan kualitas layanan serta dari loyalitas pelanggan. Secara keseluruhan, CRIS PDM mendukung Hostinger dalam menciptakan sistem bisnis yang adaptif dan berorientasi pada data, atau dalam kurung data-driven organization. Selanjutnya, itu saja yang dapat saya sampaikan dari penjelasan serta penelitian penerapan metode CRIS PDM pada analisis data mining IT provider Hostinger. Yang saya hormati Ibu dosen saya, Ibu Heni Yulianti, dosen pengajar mata kuliah Sistem Multimedia PJJ Informatika IVA 16. Yang saya hormati, eh, telah saya sampaikan hasil presentasi dari ulangan akhir semester pendek atau semester antara Sistem Multimedia. Selamat siang dan terima kasih atas waktu. Got a billion-dollar web app idea? Now you can turn it into reality with Hostinger Horizons. To start, just tell Horizons what you want to create and instantly receive the first version. Preview your project and make edits as you go by chatting with the AI. With one click, publish your creation and share it with the world. Connect your own domain straight from within the interface. No coding, no extra setup. With Hostinger Horizons, you get effortless web app creation, hosting, email, and more.